Selamat pagi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tax planning dalam pemanfaatan tax incentives dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIKNR, CSRS, disusun oleh Rio Andrea Sinaga, C0D020002. Outline: fasilitas PPH atas industri tertentu dan daerah tertentu, beragam fasilitas PPN dan bea masuk, strategi pemanfaatan seluruh fasilitas perpajakan yang ada. Fasilitas PPH atas industri tertentu. Pada tanggal 15 Agustus 2011, Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.011/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan atau yang lebih umum dikenal dengan sebutan tax holiday atau PMK tax holiday. Wajib pajak yang dapat diberikan fasilitas tax holiday adalah wajib pajak badan baru yang memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, wajib pajak badan tersebut bergerak dalam industri pionir. Yang kedua, wajib pajak badan tersebut juga mempunyai rencana penanaman modal baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit sebesar 1 triliun rupiah. Yang ketiga, wajib pajak badan tersebut menempatkan dana di perbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal yang tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal yang dimaksud. Yang keempat, wajib pajak badan tersebut harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 bulan sebelum PMK tax holiday mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya PMK tax holiday ini. Fasilitas yang diberikan dalam kebijakan tax holiday ini mencakup pembebasan pajak penghasilan badan bagi untuk jangka waktu 5 hingga 10 tahun terhitung sejak tahun pajak dimulai produksi komersial. Untuk memperoleh fasilitas tax holiday tersebut, wajib pajak juga menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penyampaian usulan tersebut harus disertai dengan uraian penelitian mengenai kesediaan infrastruktur di lokasi investasi, perkiraan penyerapan tenaga kerja domestik, kajian mengenai pemenuhan kriteria sebagai industri pionir, rencana tahapan ahli teknologi yang jelas dan konkret, serta adanya ketentuan mengenai tax sparing di negara domisili. Fasilitas atas daerah-daerah tertentu. Dasar hukum mengenai pemberian fasilitas PPH bagi perusahaan di daerah tertentu adalah PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu atau daerah-daerah tertentu. Dua daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Fasilitas PPH yang diberikan antara lain pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% per tahun. Kita bisa melihat di sini ada penyusunan dan amorti yang dipercepat, terdiri dari kelompok aktiva berwujud, masa manfaat menjadi, tarif penyusutan, dan amortisasi berdasarkan metode. Itu ada garis lurus, ada saldo menurun. Kita lihat yang ini bukan bangunan kelompok 1, itu masa manfaat menjadi 2 tahun, garis lurusnya 50%, saldo menurun 100% dibebaskan sekaligus, dan seterusnya. Pengenaan pajak penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Fasilitas PPH atas daerah tertentu. Hal yang perlu diperhatikan terkait fasilitas yang diberikan antara lain merealisasikan rencana penanaman modal paling sedikit 80%. Memiliki rencana penanaman modal paling sedikit 1 triliun rupiah. Belum beroperasi secara komersial pada saat peraturan pemerintah ini berlaku. Wajib pajak yang mendapat fasilitas sebelum lewat jangka waktu 6 tahun sejak tanggal pemberian fasilitas dilarang menggunakan aktiva tetap dan yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas, atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.
Apabila wajib pajak yang telah mendapat fasilitas ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur, maka fasilitas PPh tersebut dapat dicabut. Yang kedua, terhadap wajib pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas. Fasilitas PPN. Ada dua jenis fasilitas PPN diantaranya. Yang pertama, PPN tidak dipungut. Yang kedua, PPN dibebaskan. Perbedaan antara tidak dipungut dan dibebaskan adalah tidak dipungut itu pajak masukannya dapat dikreditkan pasal 116B ayat 2 Undang-Undang PPN. Sedangkan yang dibebaskan pajak masukan tidak dapat dikreditkan pasal 16B ayat 3 Undang-Undang PPN. Contoh PPN yang tidak dipungut pasal 16B ayat 1 Undang-Undang PPN, penyerahan BKP atau JKP di kawasan berikat, penyerahan aftur penerbangan internasional. Contoh PPN yang dibebaskan PMK nomor 31 PMK 03 2008. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas tidak termasuk suku cadang. Makanan ternak, unggas dan ikan dan atau bahan baku pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan. Yang ketiga, barang hasil pertanian. Yang keempat, bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan. Yang kelima, air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum. Yang ketujuh, listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Dan yang terakhir adalah rumah susun sederhana milik Rusunami. Fasilitas bea masuk. Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 1995, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 pasal 26 mengatur tentang pembebasan dan keringanan bea masuk atas barang impor antara lain. Yang pertama, barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal, mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri, barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu, peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, bibit dan benih untuk pembangunan pengembangan industri pertanian, peternakan atau perikanan. Yang keenam, hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin. Yang ketujuh, barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, pemusnahan atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkat ke dalam daerah pabean dan diberikan persetujuan impor untuk dipakai. Yang kedelapan, barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum. Yang kesembilan, barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional. Yang kesepuluh, barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman atau hibah dari luar negeri. Yang kesebelas, barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan dipasang pada barang lain dengan tujuan diekspor atau KIT, kemudahan impor tujuan ekspor. Objek yang diberikan pembebasan bea masuk adalah barang-barang yang memenuhi syarat diberikan pembebasan. Barang berupa mesin, barang dan bahan tersebut dapat diberikan pembebasan bila mana: yang pertama, belum diproduksi dalam negeri; yang kedua, sudah diproduksi dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; yang ketiga, sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri. Strategi memanfaatkan seluruh fasilitas perpajakan yang ada. Pahami seluruh peraturan terkait fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan. Memilih lokasi perusahaan atau melakukan penanaman modal di bidang usaha tertentu atau bidang tertentu yang dapat prioritas tinggi dalam skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan. Untuk perusahaan yang berorientasi pada ekspor barang kena pajak, manfaatkan fasilitas PPN yang diberikan di kawasan berikat. Dalam hal ini, perusahaan harus menjadi pengusaha di kawasan berikat atau PDKB. Dengan demikian, atas ekspor BKP tersebut PPN terutang sebesar 10%, sedangkan PPN masukannya dapat dikreditkan sepenuhnya. Untuk rencana awal pendirian perusahaan, sebaiknya memilih jenis industri atau usaha yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak atau insentif pajak. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.